Wanita ini memiliki ekspresi menawan, bibir merah dan sedikit terbuka. Dia selalu merasa segelisah. Pakaian biasa ini tidak cocok untuknya. Dia merasa senang berhadapan dengan seorang pria gagah. Wanita ini akan melakukan segalanya demi bisa menaklukkannya. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 detik, pria itu menghempasnya. Bahkan menyebutnya tidak tahu malu. Jin Lian merasa kesal. Mengapa Wusong menganggap kecantikannya bukan apa-apa? Saat itu, dia hanya seorang gadis kecil. Karena tuannya serakah akan kecantikan, dia telah mencuri kepolosannya. Nyonyanya merasa cemburu, dan menikahinya dengan pria terjelek di daerah itu. Pria itu hanya seorang penjual kue. Namanya Wu Talang, dia pendek dan jelek. Jin Lian meneteskan air mata dan hanya bisa menundukkan kepalanya pada takdir. Sejak itu pintu rumah Wu Talang. Selalu banyak mata yang melihat ke dalam rumahnya. Mereka memata-matai rumah Talang, melihat Jin Lian yang bekerja keras membuat adonan tepung. Wu Talang tahu dia bisa menikahi istri yang begitu manis. Adalah sebuah anugerah. Jadi dia harus menjaganya baik-baik, bahkan sekalipun harus bertempur. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari geng preman ini? Akhirnya dia hanya dengan mengandalkan Jin Lian agar dapat melarikan diri dari mereka. Wu Talang kesal pada ketidakbergunaannya sendiri. Lebih baik dia pergi ke gunung untuk dimakan harimau. Seseorang mengatakan padanya, harimau di hutan telah dibunuh oleh seorang pahlawan. Seketika orang-orang di jalan bersorak. Mereka menyoraki pahlawan harimau. Talang mencoba melihat lebih dekat. Ternyata pahlawan itu adalah saudara keduanya Wusong yang telah pergi dari rumah selama beberapa hari. Wusong sangat bersemangat ketika dia melihat saudaranya Talang. Kakak laki-laki itu seperti seorang ayah dan memutuskan pulang bersama kakaknya. Jin Lian yang sedang sibuk melihat Wusong pada pandangan pertama. Dia terpesona oleh kegagahannya. Kelembutan dan rasa malu di mata melampaui kata-kata. Jin Lian terus melihat Wusong, dan tidak melepaskan tatapannya semenit pun. Melihat Talang yang telah mabuk, kenangan masa lalu yang tak terlupakan. Kebencian Jin Lian bergejolak di hatinya. Hidupnya tidak seharusnya seperti ini. Kebisingan di luar jendela menarik perhatian Jin Lian. Dia mengira itu adalah pencuri. Jin Lian mengambil tongkat dan keluar untuk memeriksa. Ternyata itu adalah Wusong yang sedang mandi. Melihat itu Jin Lian tersipu seketika. Sebuah pot kayu naik ke tubuhnya yang kokoh. Dan itu membuat hati Jin Lian berdebar. Jin Lian yang terpesona. Tanpa disadari tongkat yang ada di tangannya terjatuh. Jin Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke depannya. Dia bahkan ingin menyekanya sampai kering. Wusong menghindar. Setelah menolak dengan sopan, dia masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, dia tahu jika Wusong belum bangun. Jin Lian merebut kue dari tangan Talang, berinisiatif mengantarkan makanan ke Wusong. Sebelum memasuki rumah, Wusong berkata, dia ingin menjual kue dengan Talang kakaknya. Saat itu juga sekelompok pejabat datang untuk memberikan seragam resmi kepada Wusong. Ternyata penguasa di sana memberikan jabatan kepada Wusong, kepala pemerintahan setempat. Dalang tersenyum dan menyipitkan matanya karena Wusong bisa membanggakan leluhur mereka. Jin Lian yang ada di sana juga semakin terpesona melihat Wusong. Ketika Jin Lian membuka jendela, tongkat penyangga terjatuh dan tidak sengaja mengenai seorang pejalan kaki. Pada saat mereka berdua saling bertatapan, pria ini jatuh cinta padanya. Sepertinya rasa sakit barusan telah dilupakan. Pria ini hanya ingin berbicara dengannya. Untuk Simen yang telah hidup di antara ribuan wanita, ini adalah pertama kalinya dia melihat kecantikan yang begitu menakjubkan. Wanita di sebelah mengerti pikiran Simen dan berkata, Jin Lian sudah menikah. Adik iparnya adalah seorang pahlawan pembunuh harimau yang terkenal. Simen tidak akan bisa mendapatkannya. Di saat yang bersamaan Simen mencoba mencari cara mengalahkan Wusong. Hati Jin Lian telah jatuh kepada Wusong. Dia sengaja membuat lebih banyak kue dan berulang kali bertanya pada Alang, jangan pulang sebelum terjual habis. Dan dia mengambil kesempatan berusaha menunjukkan rasa cintanya kepada Wusong. Wusong melihat sekilas kegenitannya. Dia tidak hanya menolaknya, bahkan dengan keras mencampakkannya ke tanah. Kemudian memperingatkan Jin Lian, pukulan ini tidak mengenali orang. Jin Lian yang frustrasi dan marah. Kebetulan saat itu Talang tiba di rumah dan dia bergegas bermanjaan. Kemudian segera mengadu. Jin Lian mengeluh kepada Talang yang baru tiba di rumah. Dia mengaku jika dia telah dianiaya oleh Wusong. Talang belum sempat mencari tahu penyebabnya. Hakim kota mengirim seseorang untuk memanggil perintah, mengatur agar Wusong segera berangkat.
Sebelum pergi, Wusong berulang kali memperingatkan kakak laki-lakinya, jangan berjualan untuk beberapa waktu ini, cukup di rumah saja. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kakaknya. Talang harus menunggu sampai dia kembali. Sejak Wusong meninggalkan rumah, Simen sering berdiri di depan pintu rumah Bibi Wang. Mereka sepertinya sudah saling mengerti. Bibi Wang menerima 2 koin perak dari Simen untuk membantu membuatkan pakaian. Bibi Wang mengundang Jin Lian ke rumahnya, dan akhirnya mereka bertemu. Simen dan Jin Lian akhirnya bertemu. Mereka berdua saling bertarung dengan sengit. Meskipun Simen tidak segagah Wusong, tetapi dia memiliki perhiasan dan emas dan perak yang tidak terhitung jumlahnya. Pertama kali kita bertemu, dia memberikan emas kepada Jin Lian untuk mengambil hati Jin Lian. Begitu sampai di rumah, dia mengeluh kepada Talang yang telah menyediakan makanan di rumah. Setelah Wusong tiba di tempat, dia menyadari bahwa mereka bukanlah orang baik. Melihat bayangan cahaya pedang dan bahkan ada beberapa para pejabat di sekitarnya mengkhianatinya. Bagaimanapun dia adalah pahlawan harimau. Beberapa pasukan ini tidak akan menjadi masalah untuknya. Dengan ancaman dari Wusong, dia akhirnya tahu, ternyata Simen yang menyogok kepala prajurit. Kemudian setelah berjuang keras, Wusong membasmi semua bandit itu sendirian. Tidak menunggu untuk beristirahat, dia segera kembali untuk memastikan keselamatan kakaknya. Jin Lian menguleni adonan, tubuh yang indah dan berkeringat, menampilkan pesona dalam setiap gerakannya. Apa yang ada di pikiran Jin Lian saat ini? Tapi Simen pria kaya. Jin Lian telah terpesona oleh hartanya. Jin Lian semakin sering bertemu dan berkencan dengan Simen. Dan yang terpenting adalah waktunya saat ini sudah tepat. Hanya perlu mengunci mereka dari luar, di bawah rayuan Simen. Jin Lian akhirnya bersedia. Bibi Wang menghitung waktu, mendorong pintu masuk dan menabraknya. Agar tidak diketahui oleh Talang, Jin Lian hanya bisa mengikuti saran Bibi Wang untuk selalu mendengarkan panggilan Simen. Mungkin Jin Lian membuatkan obat penyembuhan dan menuangkan racun yang dibawakan Bibi Wang. Lalu aku terus meminta maaf di depan ranjang Talang. Dia mengaku ditipu oleh Simen, meminta maaf kepada Talang. Namun, bau obatnya membuat Talang menyadari sesuatu. Tetapi dia sudah terlambat. Bibi Wang dan Jin Lian bekerja sama. Seketika mereka langsung membunuh Talang. Salju turun lebat, Wusong akhirnya kembali. Banyak orang yang menunjuk ke arahnya, membuat pikiran tidak tenang. Xiao Liuzi sebagai saksi mata, disiksa oleh Simen menjadi pengemis gila. Dari Liuzi, Wusong akhirnya tahu, kakaknya telah meninggal. Jin Lian mendengar seseorang masuk. Jin Lian dengan cepat berganti pakaian berkabung, disertai dengan kesedihan. Dia berbohong kalau Talang meninggal karena serangan jantung mendadak. Wusong tidak percaya, tetapi tidak langsung menuduh Jin Lian. Sebaliknya, mereka meninggalkan rumah dan pergi ke rumah Paman He. Untungnya, paman dia adalah orang yang adil. Dia memberikan tael perak yang disegel dari Simen sebanyak mungkin kepada Wusong, juga menunjuk ke tulang yang hitam kepadanya. Dalang meninggal karena keracunan. Mendengar ini, Wusong akhirnya mengerti. Pertama dia menangkap Jin Lian dan Bibi Wang. Pada saat itu, keduanya sibuk saling menyalahkan. Wusong hanya membenci dirinya sendiri, tidak membunuh gadis ini lebih awal. Membawa kepala Jin Lian, Wusong bergegas ke Menara Singa. Simen yang berada di dalam ruangan telah gemetar, meskipun ada banyak pengawal di pintu. Tapi Wusong bukan orang biasa. Kungfunya sangat hebat. Dia dengan mudah menjatuhkan orang-orang ini, memaksa Simen untuk bertarung secara langsung. Cedera lama ditambah dengan cedera baru, membuat tangan Wusong tidak leluasa, dan kehilangan kesempatan untuk membunuh Simen. Melihat Wusong cedera, para prajurit mengambil kesempatan menyerang. Dia merasa harus bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Wusong sama sekali bukan orang yang mudah menyerah. Setelah mengalahkan semua musuh,
Tinju besinya bahkan menembus toples anggur. Pukul dahi Si Men dengan keras. Setelah beberapa pukulan, Si Men pun kalah. Wusong mengingat setiap momen bersama Talang. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai membuatnya mengambil keputusan. Orang yang ada di depannya harus membayar hutang dengan darah. Pada akhirnya, Wusong menyelesaikan pertempuran ini. Balas dendam kakaknya akhirnya terbalaskan. Pertempuran berdarah Wusong di Menara Singa, dan Hai Feng 20 tahun kemudian masih menjadi pemeran Wusong, meskipun dengan dana yang terbatas.